Selamat bergurgur. Bukan. Jangan makan. Tapi ya semangat ya, ya semangat petang semua. Habis lebih bisa. Jadi seperti biasanya bahwa setiap hari Jumat kita menyapa menggunakan bahasa atau bahasa daerah, dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan pengumuman kemarin di hari Kamis bahwa hari ini kalian datang dengan kostum atau pakaian biasa karena kita akan ada pada kegiatan menutup tenda-tenda kita yang pada kegiatan pramuka kemarin, dan juga terkait dengan kegiatan diskusi antara saya dan pengurus English Community. Awas tembakan pistol, dor. Awas bom. Awas tembakan AKM petuju, dor. Gak kena. Oke, mantap. Tanggung. Kemudian mengambil langsung yang begitu sama. Oke? Mari kita berdoa untuk bekerja. Siap gerak, doa. Para guru dan teman-teman sebelum kita bekerja, mari kita berdoa. Izinkanlah saya memberdoa secara terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami yang bekerja. Tuhan, jagalah kami dari awal kami bekerja hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat bergugur. Hari ini kita akan ada pada diskusi Bapak Guru dengan kalian semua pengurus English Community hadir di sini untuk bersama-sama kita diskusi tentang program yang akan Bapak Guru jelaskan di sini. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum itu Bapak Guru mau tes apakah kalian masih semangat atau tidak dulu. Everybody stand up please. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk angin. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, luar biasa. Awas tembakan dor. Awas bom. Awas tembakan kepiting. Dor. Enggak kena. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Guru minta satu orang untuk ikut dan boleh. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai program kita, mari kita berdoa. Karena saya berdoa ini secara ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjawab kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami memulai program kami. Dan itu jagalah kami dari awal program kami sampai akhir program kami. Doa yang singkat ini kami pasrahkan ke darah-Mu dan terang Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk ditendang musik. Guru mau cek dulu pengurus inti ini hadir semuanya? Hadir Pak. Mana bidang listing? Berapa orang yang hadir?
Bidang speaking 4 orang juga. Bidang reading ada. Ini writing. Oke, ini pengurus semua nih. Oke, baik. Nah, terima kasih karena kalian semua hadir. Pada hari ini Bapak Guru panggil kalian datang, tetapi panggil untuk kemudian kita ada dalam diskusi bersama terkait dengan program yang Bapak Guru sudah konsepkan, rencanakan. Program itu tentunya dia berkaitan dengan yang kemarin Bapak Guru telah sampaikan secara menyeluruh kepada kalian semua di ruangan sebelah, di mana kita akan membuat kebun English itu. Nah, namun pada kesempatan ini Bapak Guru panggil kalian datang untuk kemudian kita bersama-sama ada mendiskusikan terkait dengan program yang Bapak Guru sudah bahas bersama dengan teman-teman guru. Dalam hal ini calon guru penggerak itu kami menggagas sebuah ide yang namanya gerakan PELA atau panggung eksplorasi literasi anak. Nah, gerakan PELA ini akan dilakukan di setiap sekolah kami masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Guru melihat bahwa satu permasalahan yang ada di kita punya sekolah itu terkait dengan bahasa Inggris. Dimana kalau melihat kita punya kondisi situasi di wilayah kita ini, itu anak-anak naik di SMP kelas 1 atau kelas 7 ini baru mereka tahu apa itu bahasa Inggris. Sementara di bagian Jawa sana dan lain sebagainya itu mereka dari TK SD sudah tahu apa itu bahasa Inggris, mereka sudah belajar. Nah, kita di sini belum sama sekali. Nanti sampai di SMP dulu baru kita mulai belajar tentang bahasa Inggris. Sehingga masuk pada kelas 7 itu kita sudah mulai dengan kurikulum materinya itu sudah mulai dengan bagaimana kita mengenalkan diri, bagaimana kita mengenalkan diri dengan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi dasar seperti berhitung ABCD itu kalian sudah tahu, ya kan? Melihat dalam penggunaan sehari-hari itu tidak. Nah, sehingga tujuannya adalah ada kemudian diadakan Bapak Guru konsepkan program yang namanya adalah kegiatan skill English literasi atau disingkat Center SMP Negeri 12. Kegiatan ini dia termuat, Bapak Guru sudah dulu ancang-ancang dia termuat di dalam konsep gerakan PELA tadi. Nah, namun yang ini dia lebih spesifik ke mata pelajaran karena melihat permasalahan tadi anak-anak nanti sampai di SMP dulu baru tahu bahasa Inggris. Oleh karena itu kita akan ada pada kegiatan skill English literasi center ini, itu dia bertujuan untuk mengembangkan atau dia ini sebagai kegiatan kurikuler. Jadi dia tidak ada dalam mata pelajaran, namun kemudian akan disesuaikan. Bisa juga kita masukkan dia di dalam kegiatan atau selipkan dalam kegiatan intrakurikuler, namun kemudian akan didiskusikan lagi lebih lanjut di dia perkembangannya. Oleh karena itu Bapak Guru perlu sampaikan bahwa kegiatan ini itu dia berkaitan dengan membaca, mendengar, berbicara, dan menulis untuk dasar. Sehingga Bapak Guru kumpulkan kalian pada pengurus atau pengurus English Community karena ini akan ada kerjasama dengan English Community. Meskipun English Community sudah punya program tersendiri, kita sudah membentuk komunitas ini pada bulan Juli kemarin. Sehingga untuk menanggapi kegiatan ini maka diminta dukungan dari English Community. Berhubung English Community punya bidang masing-masing, ada bidang membaca, bidang mendengar, bidang berbicara, dan bidang menulis. Nah, sehingga nanti Bapak Guru akan mengkonsepkan bahwa nanti dimanfaatkan di dalam kelas untuk literasi skill English ini. Kemudian di luar kelas, jadi ada dua, di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, di dalam kelas ini bagaimana untuk mengembangkan, misalnya kita ambil poin membaca ini kira-kira kalian
ada yang punya ide-ide cemerlang kreatif atau tidak untuk membaca? Ada? Ada. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Desinta Natasha Santiago. Biasa disapa Cika. Jika Menurut Islam kami akan membuat konser teks dan akan membagi kepada pendidikan yang lain. Dan jika mereka mempunyai teks lain, maka kami akan mengusulkan kepada beliau. Sekian dan terima kasih. baik, tepuk tangan buat kita. Ya, sangat luar biasa karena sudah dari kelompok reading ya, kalau tidak salah ya, kelompok membaca dari Cika menyampaikan bahwa mereka punya usulan itu nanti mereka yang buat teksnya untuk di dalam kelas ya. Oke, kegiatan di dalam kelas itu nanti mereka cari atau membuat teksnya dalam bahasa Inggris yang dasar kan, yang dasar, atau mereka akan mendata mungkin dari teman-teman yang lain atau adik-adik kita yang lain ada di kelas punya teks-teks tersendiri yang kemudian nanti dari bidang reading yang mendata ya. Oke, baik. Nanti kan dikasih ke guru ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat teks ini, Pak, atau sudah dapat teks, lalu bagaimana untuk bisa membacakan atau dia punya konsep seperti apa? Ada yang bisa mengusulkan? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Veronica Mangga, biasa disapa Ika. Saya dari kelompok studi. Oh, speaking ya. Menurut kami kelompok, jika kelompok ini sudah membuat teks, maka akan mempresentasikan di depan kelas atau membaca, dan kami akan menilai. Sekian dan terima kasih. Baik. Tentang buat kelompok ini. Jadi menurut kelompok speaking nanti hasil dari teks yang sudah didapatkan dari kelompok ini itu kemudian mereka pandu untuk nanti mereka baca ya, mereka bacakan di depan di depan kelas. Jadi ini kalau misalnya mereka sudah baca ya toh, berarti habis mereka baca teks itu dengan itu dia dalam apa saja cerita atau puisi cerita apa saja, kemudian mereka bicarakan di depan kelas. Maka nanti pada saat itu dari bidang ini ada ya, supaya dinilai bahwa siapa yang sudah bicara dengan baik. Jadi kita tidak dinilai bahwa seberapa panjang dia bicara, tapi meskipun pendek atau sedikit saya, tapi dia bisa bicara dengan baik, mampu, punya modal berani, tanggung jawab yang oke. Betul? Oke. Lalu kalau misalnya mereka sudah selesai tampil, hasil yang mereka sampaikan itu mereka baca atau mereka sampaikan itu nanti seperti apa? Ada yang menjadi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Susana Jelmari, biasa disapa Susan. Kami dari kelompok writing. Menurut kami hasilnya nanti dibuat dalam bentuk karya, dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Tangan buat Susan. Jadi ada usulan dari bidang writing untuk mereka akan membantu dalam misalnya ketika sudah dipresentasikan, maka hasilnya itu akan dibuat dalam bentuk hasil karya. Semua sepakat? Semua sepakat dibuat dalam bentuk hasil karya? Berarti nanti dalam bentuk hasil karya ini indiskusibility pengurus ini akan membantu ya mereka buat hasil karya ya. Bisa bantu? Bisa. Oke. Jadi tadi dari bidang reading mengusulkan bahwa nanti mereka cari teks atau mendata ya dari setiap kelas, mungkin ada mereka punya teks-teks yang nanti mereka dapatkan untuk nanti dipresentasikan. Jadi harus mereka baca, mereka presentasikan. Saat mereka presentasikan di depan kelas itu ada bapak guru dengan bidang speaking, supaya mereka juga dinilai kecepatan atau ketepatan, akurasi dan lain sebagainya, fluensinya itu seperti apa. Oke, jadi dari kemudian hasilnya itu mereka akan membuat sebuah hasil karya, itu menjadi sebuah hasil karya. Nah ini yang kemudian bapak guru diskusikan dengan kepala sekolah maupun ibu guru bahwa nanti hasilnya itu misalnya akan dilakukan penilaian sesuai dengan
langkah-langkah pada cara kampanye tadi bahwa akan dilakukan pemilihan terkait dengan hasil presentasi atau hasil mana yang bagus, maka akan dibuat dalam bentuk karya, kemudian akan dipresentasikan pada akhir semester setelah atau sebelum pembagian laporan pendidikan. Itu yang disebut dari hasil literasi tadi. Jadi dari gerakan PELA itu kemudian di dalamnya spesifik pada kegiatan center atau skill English literasi tadi yang berfokus pada bahasa Inggris, sehingga anak-anak dalam mempelajari bahasa Inggris secara dasar, misalnya mereka baca mengenai ABCD, ABCD, itu mereka bisa tulis, terus mereka maju lalu sampaikan di depan, terus mereka membuatkan ABCD-nya dengan cara bacanya dalam bentuk karya, lalu dikasih supaya nanti adik-adik berikut maksud mereka juga buat, atau 1 sampai 100 misalnya, ya toh, atau kemudian cara memperkenalkan nama mereka kreasikan, mereka baca, lalu mereka buat dalam bentuk hasil karya. Hasil karya itu tidak hanya dalam bentuk secara fisik, tapi kemudian mereka bisa tampilkan pada saat akhir semester, maka disampaikan, maka itu bisa dikatakan sebagai hasil karya produk, ya. Bisa paham atau tidak? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau begitu untuk kegiatan ini, aku mengatakan dulu, apakah kalian menyambut baik dengan program ini? Iya. Kalian sepakat? Maka kita akan mulai dengan langkah-langkahnya itu. Ini untuk yang di dalam kelas, ya, kegiatan dalam kelas, literasi di dalam kelas. Kira-kira nanti kita pakai waktu berapa menit? Apakah setiap hari atau 1 hari khusus? Siapa yang bisa? 1 hari atau setiap hari khusus? Adakah yang punya ide? Ini bebas. Siapa yang bisa? Apakah kita presentasi 1 hari saja? Kita punya kegiatan center ini 1 hari atau 2 hari atau setiap hari? Siapa yang bisa? Ada yang punya ide? Silakan. Ada? Perkenalkan, nama saya Katarina Manel dari Ketua English Community. Menurut saya 1 hari untuk 1 kelas. 1 hari Untuk 1 kelas. untuk 1 kelas. Itu di pagi kan, di siang? Siang. Siang. Iya. Di siang hari, ya. Untuk 1 kelas. Siang hari jam berapa ya semuanya? Jam 10, 11. Jam 10 sudah masuk jam istirahat selesai, ya. Kalau di pagi hari bagaimana? Bisa juga. Kalau misalnya di pagi hari jam berapa yang pas? Jam 9. Jam 9. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat itu. Nah, jadi nanti kita akan kembangkan lagi terkait dengan harinya, nanti perlu diskusikan dengan Ibu kurikulum, ya, untuk membuat jadwal sesuai dengan usulan kalian. Ada dibuat pada jam 9 dan jam 10. Nanti selanjutnya ketika informasi dari Ibu kurikulum seperti apa, guru akan bantu kalian lagi untuk kemudian kita diskusi terkait dengan waktunya, ya, supaya kita konsisten melaksanakannya. Nah, itu tadi kegiatan di dalam kelas. Kalau kegiatan di luar kelas ini ada yang punya usul? Oh, saya Perkenalkan, nama saya Silvester Irfan. Saya wakil English Community. Menurut saya, kita akan memanfaatkan kebun Inggris yang sudah dibahas hari kemarin. Ya, kalau kegiatan di luar kelas, Silvester bilang memanfaatkan program kebun Inggris yang sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, memang kita sudah bahas kebunnya kemarin, tapi kita belum tahu lokasinya karena masih dipilih. Kira-kira ada yang punya usulan lokasi kebunnya di mana? Oh ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Musa Sungguh Stella, ya. Biasa dipanggil Lulu. Menurut kamu lahannya di mana? Menurut saya
Lahannya di sebelah sini karena pasirnya banyak. Oh, baik, Anda harus akan cek ya kalau di sana. Lalu ada tentu kebun itu harus punya tanaman, toh? Iya. Ada yang punya usulan tanam apa? Ada? Ada yang punya usulan untuk asal punya kebun itu isi apa saja? Silakan. Bebas. Silakan. Bebas saja. Siapa yang mau bicara? Yang punya ide-ide tanam apa saja? Jangan harus ke sini. Kita tanam cili langsung kalau orang itu jelas lah. Baik teman-teman, nama saya Kata Marin. Ya. Saya dari bidang bisnis. Kalau menurut saya tanaman yang harus ditanam yaitu tanaman cili dan juga tomat. Cili dan tomat. Oke, ada yang lain? Sekarang menurut saya tanamannya itu kita bisa tanam cili atau dan tomat. Ada yang lain lagi? Masa kebun kalau bisa cuma cili dan tomat? Atau memang dua jenis ini saja? Atau ada yang punya tanaman lain? Yang sekarang? Tadi sudah. Menurut saya kita juga bisa menanam jagung karena bisa mengolah menjadi bahan makanan dan akan dipasarkan dan uangnya akan dikasih ke bendahara untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan dalam English community. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada usulan masuk jagung karena sebenarnya kita bisa jual atau jual. Itu disebut dengan dunia usaha. Itu dia masuk di D5. Ya, jadi bagus. Dua masuk ide yang saya bilang. Ada yang lain lagi. Ada cili, tomat, jagung. Yang penting yang kita tanam garam atau garam sebesar itu. Ada yang lain? Jadi yang penting yang tanam kelapa saat tahun depan ke rumah itu tambah dulu rumah ini punya buah. Ada yang lain lagi? Apakah cuma cili, tomat, jagung? Atau nanti dikembangkan lagi? Oke? Oke, baik. Terus kalau misalnya kita sudah tanam, itu tentu kita pasti jaga toh? Jaga supaya karena kita sudah buat kebun, tapi kita harus jaga dia untuk merawat dia. Apalagi kalau sudah ada tanaman toh. Kira-kira untuk merawatnya bagaimana? Ada yang punya ide? Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Iqbal Ya. Saya nantinya buat pikiran. Jangan buat pikir. Oke, tepuk tangan buat dia dulu. Jangan buat pikir untuk yang jaga ya. Baik. Yang lain ada? Ada atau tidak? Oh ada, silakan. Perkenalkan, nama saya Gerard Rusgio Lafubur. Biasa dipanggil. Menurut saya, kita akan menyiram tanaman. Oh iya, nyiram. Baik, tentang lo. Jadi menurut Dion, kalau sudah ada jadwal pikir berarti kita harus siram tanaman supaya tetap subur, betul kan? Iya, betul. Oke. Kira-kira kapan kita mulai melakukan punya kebun ini? Karena harus kita bergerak cepat, gitu. Nah, kalau menurut Bapak Guru, hari ini kan hari Jumat. Kalian kemarin disuruh datang untuk pakai pakaian biasa untuk kita bekerja. Baik tenda maupun kita punya program kemarin. Jadi bagusnya setelah selesai ini kita langsung aksi ya. Oke? Kita langsung lihat lahannya, kita manfaatkan, kita punya aset ya lahannya kosong. Kita lihat lahannya, kita apakah dibersihkan, seperti apa, kerjasama supaya dia bisa jadi nanti dia akan kita pantau dan awasi terus. Lalu ingat Bapak Guru ingatkan bahwa dalam pekerjaan membuat kebun baik pada saat prosesnya sampai selesai itu kita harus tetap ada yang namanya gotong royong. Kerjasama itu paling penting. Pekerjaan sekecil apapun, sebesar apapun, sesulit apapun, kalau misalnya dikerjakan bersama-sama maka dia akan cepat atau dapat teratasi. Lalu ingat dalam bekerja pasti ada masalah-masalah sehingga
harus saling menghargai, menghormati supaya kita terhindar dari masalah. Harus punya rasa peduli. Bisa saling membantu. Oke, Bapak Guru kira cukup untuk diskusi kita hari ini. Nanti kemudian setelah ini kita akan boleh langsung ke lapangan. Namun untuk yang kegiatan di dalam kelas ini kita mulai hari Senin ya. Berarti hari Sabtu kan kita libur ya. Jadi hari Senin kalau ya hari Senin Bapak Guru sudah harus dapat teks dari bidang reading. Bisa? Oke. Bapak Guru kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang ini. Oleh karena itu kita ada pada nyanyi sedikit dulu, bisa? Bisa. Kita nyanyi Mars English Community, masih ingat? Masih. Oke, kalau itu Bapak Guru minta semuanya jadi terakhir dengan mau tepuk tangan kah? Dia masih ada. Bisa lihat di kapan Pak? Oke. Nanti Bapak Guru juga bantu ya. Bisa 1, 2, 3, go. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami hingga kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaan kalian. Nanti Bapak Guru akan panggil lagi untuk kita diskusi untuk mengembangkan program ini. Namun setelah ini kita pergi untuk melihat lokasi ya. Oke, Anda sudah bisa buka. Lokasi yang dibilang ini kan? Ya. Nanti kita punya tribun dari sini sampai di sini. Karena memang di sini sudah ada tribun lama, ada kepala. Jadi
di sini menurut siapa tadi di sini semua? Oh iya, Moses ya? Mana Moses? Jalan sini semua tanah toh. Nanti sebentar kita akan bersihkan. Batasnya sampai di mana? Di sini. Dekat-dekat sedikit aja supaya lihat lahan. Dari sini sampai di pas ujung itu atau pas pepaya ini? Besar itu ya. Berarti harus tanaman juga harus banyak. Jadi hari ini kita bersihkan. Berarti ini jangan dikemiri atau ini cabut ke pangkas ini. Cabut boleh, kalau pangkas ini nanti bakal setengah itu. Kapan kita cabut? Hari Sabtu. Oke, baik. Hari Sabtu kita akan cabut ya. Berarti hari ini kita punya lahan sudah ada. Nanti kemudian dari English Bapak Guru juga akan minta Bapak Ibu Guru yang lain untuk kita bersama-sama sampaikan kepada teman-teman yang lain supaya hari Sabtu kadang semua akan dicabut supaya kita buat kita punya kebun ya. Oke, Bapak Guru kira sekian untuk hari ini dulu, nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih. Selamat siang. Ya.